Salam, sesaat lagi ibadah akan kita mulai. Mari persiapkan hati kita. Kami informasikan ibadah GKS Altira diadakan setiap minggu pada pukul 10 pagi. Silakan bergabung melalui channel YouTube GKS Sunter. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, dan juga like video yang Anda saksikan di channel ini. Kegiatan kelompok sel kami adakan setiap Kamis kedua dan juga keempat secara online melalui media Zoom. Untuk informasi, silakan menghubungi nomor berikut ini. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa setiap minggu kita akan adakan ibadah sekolah minggu secara online pada pukul 10.30. Mari ajak teman-teman dan nikmati sukacita dalam ibadah sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan dan saudara yang ingin menabur untuk persembahan dan juga persepuluhan, dapat mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening berikut ini. Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan atau persepuluhan. Untuk mengupdate informasi pelayanan GKS, silakan follow Instagram GKS Altira Sunter, Facebook Gereja Kebenaran Sion Altira, dan juga YouTube GKS Sunter. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, para kekasih Kristus. Kami percaya saat ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Kitab 1 Tawarikh pasal 16 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Kita sebagai anak Tuhan, kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, walaupun situasi kadang-kadang tidak mendukung, tetapi kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, karena dengan bersyukur kita akan menikmati setiap berkat Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur sebab Engkau baik ya Tuhan. Hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama secara virtual online Tuhan. Kami mau beribadah, namun tidak mengurangi makna ibadah ini Tuhan, karena kami mau selalu bersyukur kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, jamahan Tuhan berlaku bagi setiap kami, terjadi bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati ibadah ini, berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Sungguh ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah ini Tuhan menjadi tempat di mana ucapan syukur dinaikkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
satu lagu pujian Tuhanku yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari kita angkat lagu ini dari awal. Mari kita bersorak buat Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa.
Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu buat GKS Altira. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur buat kesempatan mendengarkan firman dan memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan beri kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, supaya setiap firman yang ditabur pada pagi hari ini menjadi kekuatan, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Urapi setiap kami, jagai setiap kami, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi buat Bapak Ibu semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Wahyono Arifin untuk saya bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekedar perkenalan singkat, nama saya adalah Daniel Alim Handoko. Saya adalah wakil gembala dari Gereja Bethel Tabernakel Ora et Labora. Saya adalah anak dari gembala sidang yang bernama Bapak Pendeta Gideon Alim Handoko. Saya berharap perkenalan singkat ini bisa mendekatkan kita, karena kita sebelumnya belum pernah berkenalan satu sama lain. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu semua untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Lukas pasal yang pertama, 18, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Persistent Prayer. Apa Bapak Ibu? Persistent Prayer. Atau bahasa Indonesia adalah doa yang persisten. Doa yang tidak jemu. Lukas pasal 18 ayat yang pertama mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi saya mau ulangi. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Amin. Ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tidak hanya buat banyak orang yang membacanya, tetapi juga buat saya
secara pribadi. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin bersaksi apa yang terjadi dalam keluarga saya, Bapak Ibu. Tahun 2018, bulan Maret, ada sebuah peristiwa yang sangat besar terjadi dalam keluarga kami dan gereja kami. Saya masih ingat itu adalah hari Minggu, Bapak Ibu. Ketika papa saya sedang berkhotbah. Ketika sedang berkhotbah, saya sedang di ruangan multimedia, saya tiba-tiba mendengar khotbah dari papa saya yang berhenti untuk beberapa saat. Ketika berhenti beberapa saat, seingat saya mungkin 1-2 menit, tiba-tiba saya mendapatkan WhatsApp dari salah satu pemimpin gereja untuk bilang, tolong cek papa. Jadi ketika itu saya langsung keluar dari ruangan multimedia, saya melihat papa yang sedang berdiri di mimbar dan tidak bisa berkata apa-apa, Bapak Ibu. Ketika saya samperin, ipar saya sudah ada bersama-sama dengan papa saya di mimbar. Lalu segera papa saya diturunkan dari mimbar, dibawa dengan kursi roda ke rumah sakit. Saya masih ingat perkataan dari papa saya. Papa saya tanya waktu itu, "Pah, rasanya apa? Pah, rasanya apa?" Seperti yang Bapak Ibu ketahui, banyak sekali kisah kejadian hamba-hamba Tuhan yang meninggal ketika dia membagikan firman Tuhan. Jadi waktu itu pikiran saya sudah langsung, wah yang macam-macam. Waktu itu papa saya ketika dari gereja turun dari lantai 2 ke lantai 1, dia cuma mengatakan, nggak bisa begini nih, tidak bisa begini. Kebalik, dia cuma bilang begitu. Tidak bisa seperti ini, kebalik dan kebalik. Hari itu jadi hari paling kacau dalam hidup saya, karena saya harus melanjutkan khotbah dari papa saya, dan hari itu hari perjamuan kudus, Bapak Ibu. Itu pertama kalinya saya membawakan perjamuan kudus di gereja, dan ya tentu akan menjadi sangat kacau karena tidak ada persiapan dan memikirkan ayah saya bagaimana. Tetapi tidak ada kabar apa-apa dan dikatakan papa saya ketika dibawa ke rumah sakit kondisinya stabil. Selesai dari itu semua, kita beres-beres, saya dan pasangan saya ke rumah sakit. Ketika ke rumah sakit, orang yang meng-SMS saya, salah satu leader gereja kami mengatakan, gimana? Saya tanya kondisinya gimana. Ketika ketemu di rumah sakit, ini lagi kurang baik. Ketika saya masuk, papa saya ternyata sudah tidak sadarkan diri, Bapak Ibu. Ketika sudah tidak sadarkan diri, saya melihat di depan mata saya bahwa papa saya diintubasi. Apa intubasi, Bapak Ibu? Intubasi adalah pertolongan pertama untuk memasang ventilator, gagal nafas. Jadi setelah papa saya dibawa ke rumah sakit, semuanya stabil. Papa saya waktu itu ditanya seperti ini, KTP-nya di mana? Ketika dia mengeluarkan KTP-nya, mendadak dia langsung tidak sadarkan diri. Jadi itu waktunya sangat tipis ketika saya nyamperin papa saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat orang dipasang ventilator di depan mata saya, Bapak Ibu. Dan itu pergulatannya sangat-sangat luar biasa. Masuk alat besar di dalam kerongkongan secara paksa. Jadi orang tidak sadar, tetapi secara paksa dimasukin, jadi dia meronta-ronta kesakitan. Itu depan mata saya. Setelah itu masuk ruang CT scan. Ketika masuk ruang CT scan, diketahuilah penyebab papa saya mengalami tidak sadar secara mendadak dan gagal nafas. Ada pembuluh darah yang pecah dan besar di batang otak, Bapak Ibu. Di batang otak. Orang biasanya pembuluh darah pecah di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalau orang stroke biasanya kalau yang kanan pecah, yang kiri terganggu. Yang kiri pecah,
yang kanan terganggu. Tetapi papa saya ini berbeda. Papa saya pembuluh darah pecah di batang otak, Bapak Ibu, di tengah-tengah. Dan Bapak Ibu mengerti bahwa batang otak adalah pusat kehidupan. Long story short, Bapak Ibu, papa saya 52 hari di rumah sakit dengan segala banyak persoalan yang kami hadapi dan peperangan rohani yang kami hadapi. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu mesti tahu, hari ini papa saya bisa berjalan, bisa bernafas dengan baik, bisa ke toilet, bisa makan layaknya normal setelah 3 tahun berselang. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Dokter yang menangani papa saya mengatakan seperti ini. Ini adalah pasien terlama di rumah sakit. Dan dia hanya menemukan 2 orang yang pernah pulih sebagus ini. Orang yang kena batang otaknya, dia tidak bingung antara tidak mengalami kelemahan kanan atau kiri, Bapak Ibu. Tetapi dia mengalami lupa ingatan. Apa lupa ingatannya, Bapak Ibu? Dia lupa bagaimana cara bernafas, tengah, Bapak Ibu. Bagaimana cara berbicara. Bagaimana cara menelan. Dan bagaimana cara mengembangkan paru-parunya. Dia lupa. Jadi waktu masa-masa setelah sembuh, papa saya mengalami terapi sedemikian rupa. Dan akhirnya bisa pulih seperti orang normal saat ini. Hari ini papa saya hanya menggunakan tongkat. Padahal sebetulnya kalau lepas tongkat juga bisa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, cerita singkat tentang papa saya akan saya coba arahkan. Apa kunci papa saya bisa mengalami kesembuhan sedemikian rupa? Dan kuncinya adalah doa. Sama-sama katakan doa, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan di Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama dikatakan bahwa Yesus menegaskan, mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Sesuatu yang ditegaskan adalah sesuatu yang penting. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa doa itu tidak penting, doa yang terus-menerus itu tidak penting, salah besar, Bapak Ibu. Karena Yesus sendiri menegaskan bahwa doa adalah sesuatu yang penting. Tidak hanya ditegaskan, Yesus mengatakan bahwa mereka, murid-muridnya, harus, ada kata harus. Jadi doa itu bukanlah optional, Bapak Ibu, bukanlah pilihan. Doa adalah keharusan. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa doa itu nafas hidup orang percaya, itu ya dan amin, Bapak Ibu. Karena tanpa bernafas, orang tidak bisa hidup. Jadi bernafas adalah suatu keharusan. Bahwa mereka harus selalu. Jadi ada yang bilang, oh doa itu seasonal saja, sesekali saja. Kita bikin musim-musiman saja. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Karena Alkitab mengatakan bahwa doa harus selalu dengan tidak jemu-jemu. Pada saat saya mendoakan papa saya, Bapak Ibu, I was praying like crazy. Saya itu berdoa seperti orang gila, Bapak. Doa terus menerus.
Banyak orang mengatakan bahwa, "Hey Den, kenapa sih kamu doa terus-menerus? Kamu nggak punya iman ya?" Bahkan beberapa keluarga sudah mengatakan, "Ini gara-gara kamu nih nggak relain papa kamu." Wow, itu sesuatu yang saya hadapi Bapak Ibu. Ketika papa saya ada dalam kondisi yang sangat kritis, saya mau encourage setiap kita. Bila engkau mengalami hal yang sama dalam situasi apapun, mungkin dalam kesehatan, dalam bisnis, banyaklah berdoa. Karena banyak berdoa bukan membuktikan kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi justru banyak berdoa adalah bukti kita mempercayai Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau dikatakan kamu kenapa banyak berdoa, ya saya mau perkatakan bahwa ketika kita banyak berdoa, banyak pergumulan dalam hati kita, struggle dalam hati kita, yang kita hadapkan kepada Tuhan. Dan doa itu kunci membuka pintu mukjizat. Ayatnya mana Bapak Ibu? Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang kelima, ayat 16 sampai 18, saya bacakan 16 bagian B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang setuju katakan amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kalau kita meremehkan kuasa doa, maka kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16b. Kita harus percaya segala sesuatu yang didoakan, hasilnya pasti lebih baik daripada yang tidak didoakan. Yang mengerti katakan amin. Final words-nya, keputusan terakhirnya memang ada dalam sisi Tuhan. Tetapi doa kita bisa mengubah banyak hal. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang selanjutnya mengatakan seperti ini. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ini ayat pegangan saya Bapak Ibu. Tetapi Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Apa yang membedakan Elia dengan kita? Elias tidak berbeda dengan Bapak Ibu dan saya. Tapi apa yang membuat Elia bisa menurunkan api dari langit? Apa yang membuat Elia bisa menghentikan hujan dan bahkan membuka tingkap langit sehingga hujan bisa turun lagi, Bapak? Ternyata Alkitab mengatakan bahwa Elia sungguh-sungguh berdoa. Hari ini sudahkah kita bersungguh-sungguh berdoa untuk setiap pergumulan kita? Kalau kita tidak bersungguh-sungguh berdoa, bagaimana Tuhan mau menjawab doa kita? Dalam situasi-situasi yang kritikal, sangat diperlukan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang persisten. Yang setuju katakan amin. Ayatnya mengatakan seperti ini. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Lihat Bapak Ibu, doa Elia yang sungguh-sungguh itu doa yang seperti apa Bapak Ibu? Di 1 Raja-Raja pasal yang 18 ayat yang 41 sampai 45 saya membacakan dengan cepat kepada Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Lihat ini caranya Bapak Ibu. Elia saat itu membungkuk ke tanah dengan muka di antara kedua lututnya.
Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Ketika Elia berdoa sekali, bujangnya mengatakan, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali Bapak Ibu? 7 kali. Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud doa yang sungguh-sungguh ternyata doa yang berkali-kali. Doa yang terus-menerus. Jadi doa itu saya percaya Bapak Ibu, dalam titik-titik tertentu, dalam permohonan-permohonan yang khusus Bapak Ibu, itu tidak bisa sekali dua kali. Kalau engkau mau doa yang menghasilkan mukjizat, you need to be persistent. Karena Elia pun tidak berdoa sekali untuk mukjizat yang dia harus terima. Elia perlu berdoa sampai 7 kali. Baru ketika 7 kali, dia melihat awan setapak. Dan akhirnya hujan turun. Yang mengerti katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya! Ketika saya menunggui papa saya di ruang ICU Bapak Ibu, banyak jemaat yang datang menemani saya. Hari itu saya cuma mengatakan kepada jemaat, tolong ketika kamu datang, mohon maaf saya tidak bisa temani kamu lama. Saya cuma bisa temani 1-2 menit, tapi kalau kamu mau bantu saya, tolong bantu tungguin papa saya. Dan ketika jemaat itu datang, saya cuma ngobrol 1-2 menit, saya turun ke bawah, ke mobil saya. Di situ saya berdoa gila-gila. Saya berdoa menjerit kepada Tuhan, tolong papa saya. Tuhan, tolong papa. Karena Bapak Ibu mengerti, operasi batang otak adalah operasi yang sangat kritikal Bapak Ibu. Salah sedikit saja, orangnya bisa meninggal. Dan seringkali dokter yang sudah melihat seperti itu, juga belum tentu berani untuk mengoperasi Bapak Ibu. Tapi hari ini kalau saya lihat kasih setia Tuhan kepada ayah saya, kepada papa saya, dan kepada gereja saya, itu semua karena kuasa doa dan kemurahan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Jadi ayatnya mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya masuk ke poin yang kedua Bapak Ibu. Setelah Yesus menegaskan untuk kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita diperhadapkan dengan sebuah perumpamaan yang sangat menarik. Di ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Lihat Bapak Ibu, dalam memberikan ilustrasi sebuah permohonan doa bisa sampai dijawab, Yesus memilih sebuah perumpamaan seorang janda dengan seorang hakim. Menarik sekali. Seakan-akan Yesus ingin mengilustrasikan dalam permohonan doa ada ilustrasi seperti sebuah persidangan. Sama-sama bilang sebuah persidangan. Dan dalam sebuah persidangan itu ada hak yang perlu dibela. Yang mengerti katakan amin. Karena ayatnya mengatakan seperti ini. Belalah hakku terhadap lawanku. Janda ini
punya hak yang ingin dibela oleh hakim yang lalim terhadap lawannya. Tahukah Bapak Ibu dalam situasi-situasi tertentu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu seperti sebuah persidangan di hadapan Tuhan. Dan Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa iblis itu seperti pendakwa yang mendakwa kita siang dan malam. Amin. Jadi scene-nya seperti dalam sebuah persidangan. Bukankah hal yang sama pernah terjadi dalam kisah hidup Ayub, Bapak Ibu? Di Ayub pasal yang pertama ayat yang 8 sampai 11 dikatakan bahwa iblis datang ke tahta Allah dan Tuhan mengatakan, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun seperti dia yang saleh dan jujur. Tetapi iblis mulai mendakwa hidup Ayub dengan mengatakan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekelilingnya, dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah-tambah. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, sebab ia pasti mengutuki engkau di hadapan Allah. Lihat Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita harus mengerti ada sense peperangan rohani. Karena kita dalam sebuah persidangan di hadapan Tuhan. Siapa lawan kita? Lawan kita adalah iblis. Dan apa yang kita doakan adalah hak kita. Yang mengerti katakan amin. Nah hari ini saya pengen bawa lebih lanjut. Apa hak kita? Apa hak kita di hadapan Tuhan? Kenapa sih kita berdoa di hadapan Tuhan dengan persisten? Ternyata saya temukan kesembuhan dan berkat Tuhan adalah hak kita. Bagaimana saya bisa yakin Bapak Ibu? Di Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-26 sampai 29 dikatakan seperti ini. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Lihat, di sini perempuan Sirofenisia meminta roti. Roti adalah simbol dari kesembuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, roti ini diminta oleh perempuan Sirofenisia. Tetapi Tuhan bilang seperti ini. Enggak boleh. Kamu ini anjing. Saya harus berikan kepada anak-anak. Karena roti ini disediakan bagi anak-anak. Tidak boleh dilemparkan kepada anjing. Yang berarti bahwa roti adalah hak dari anak-anak. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Akhirnya perempuan Sirofenisia ini mendapatkan kesembuhan itu atau enggak Bapak Ibu? Mendapatkan. Betul sekali. Karena perempuan ini punya iman bahwa remah-remahnya itu pun buat anjing. Bisa. Meskipun dia bukan orang Yahudi, dia tetap bisa menerima kesembuhan itu. Dan Tuhan menghargai iman dari perempuan Sirofenisia. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu, kabar baiknya. Kita bukanlah perempuan Sirofenisia. Yang setuju katakan amin. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kita punya hak terhadap kesembuhan dan berkat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Mengatakan seperti ini.
Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Apa yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ayat ini seringkali mengganggu pikiran saya ketika saya berdoa, Bapak Ibu. Tetapi satu kali Tuhan memberikan terobosan dalam hidup saya yang mengatakan bahwa kalau kamu sakit, terus kamu minta kesembuhan daripada Tuhan, itu kehendak Tuhan atau bukan? Saya mau jawab, itu pasti kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Karena yang kita minta bukanlah kita pakai untuk memuaskan, kita habiskan untuk memuaskan nafsu kita. Kalau kita bangkrut dan kita minta Tuhan pulihkan kita, sudah pasti itu kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Contoh doa-doa yang kita hendak habiskan untuk memuaskan nafsu kita. Seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya kita pengen berdoa supaya kita bisa dapat narkoba, itu jelas nggak bakal dapat Bapak Ibu. Kalau kita berdoa supaya maaf untuk bisa punya berpoligami, ya itu jelas tidak akan mendapatkan. Tetapi kalau kita ingin disembuhkan, hari ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu semua, seperti perempuan Sirofenesia. Kalau perempuan Sirofenesia saja mendapatkan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Belalah hakku terhadap lawanku. Dan hak kita apa? Roti kesembuhan. Yang setuju katakan amin. Di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 ayat 11 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin tutup dengan ini Bapak Ibu. Jangan pernah ragu minta kesembuhan daripada Tuhan. Hari ini saya ingin berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan. Khususnya dalam hal kesehatan. Kalau engkau kena COVID, kalau engkau sedang bergumul dengan yang namanya ventilator, kalau engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit stroke dan apapun, kalau engkau sedang bergumul dengan kebangkrutan dan apapun, mari datang sama Tuhan. Yesus menegaskan sebuah perumpamaan untuk kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan belalah hakku terhadap lawanku. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam sorga, pada malam hari ini, Tuhan aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan di GKS Altira Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami akan terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Sampai pintu surga terbuka. Seperti Elia berdoa, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pada pagi hari ini Tuhan aku berdoa buat setiap jemaatmu yang bergumul dengan COVID, yang bergumul dengan ventilator, yang bergumul dengan stroke. Hari ini Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan orang tuaku, memberikan kemurahan kepada setiap jemaatmu. Aku berdoa seperti janda yang berdoa kepada hakim yang lalim tuh. Kalau hakim yang lalim saja memberikan, bukankah kami punya Bapa yang baik? Engkau bukan Bapa yang jahat. Kalau kami minta roti, engkau tidak akan berikan batu. Kalau kami minta kesembuhan dan umur panjang, engkau pasti beri yang baik. Engkau pasti beri bahkan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan soal keuangan. Allah yang memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Jehovah Jireh itu ada dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu. Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Amin. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Amin, Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan segera memulihkan bangsa kami ini ya Bapa. Pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Mari saudara-saudara sekalian, mari kita nyanyikan bersama. Ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Mau terima berkat Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami, semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kami kekuatan. Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan berbahagialah mereka yang telah menjadi percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.